Bismillahirrahmanirrahim. Robbis rohli sodri wa yasirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Umum Yayasan Hang Tuah. Saat ini pandemi yang tadi juga sudah disinggung oleh Bapak Ketua Umum membuat kita harus menyesuaikan diri, harus berubah, kira-kira seperti itu. Guru memang dibutuhkan, tapi guru juga bisa ditinggalkan. Nah, ini yang perlu kita cerna, kita pahami gitu. Kalau kita hari ini belum bisa memanfaatkan teknologi, apalagi sesudah pandemi ini kita harus memanfaatkan belajar dari rumah atau pelajaran jarak jauh, ya muridnya akan meninggalkan kita, kira-kira seperti itu. Kemudian hal lain yang perlu saya sampaikan kepada Bapak PAUD dan Bunda PAUD, bahwa pendidik itu mempunyai nilai yang lebih dari profesi-profesi yang lain. Karena bapak-bapak, ibu-ibu ini punya amal ilmu yang bermanfaat. Nah, ini kaitannya dengan, maaf, kebetulan saya Muslim, jadi saya kaitkan dengan agama Islam, gitu, bahwa ada 3 perkara yang tidak akan hilang walaupun kita sudah meninggal. Amal jariah, amal ilmu yang bermanfaat, dan doa anak yang soleh. Nah, dari sini bapak-bapak, ibu-ibu, amal ilmu yang bermanfaat ini tidak akan pernah berhenti pahalanya sampai bapak, ibu, guru-guru PAUD ini meninggal dunia. Nah, ini yang perlu saya ingatkan, bahwa bapak-bapak, ibu, guru PAUD ini adalah profesi yang mulia, yang banyak sekali manfaatnya, tidak hanya di dunia, tapi di akhirat nanti. Saya kira itu menarik banget itu. Semoga bisa dipahami oleh ibu-ibu atau ibu-ibu dan bapak-bapak guru PAUD. Walaupun sekali lagi itu pandangan saya dari agama Islam, tapi saya yakin agama lain pun juga memberikan penghargaan, tapi saya nggak bisa menyampaikan seperti apa persisnya, tapi pasti ada penghargaannya. Kemudian yang lain yang perlu saya singgung, Bunda PAUD dan Bapak PAUD ini, kita menghadapi peserta didik yang sekarang ini disebut adalah tunas bangsa. Artinya ibu, bapak-bapak atau Bunda PAUD, Bapak PAUD ini mempunyai peran penting untuk mempersiapkan mereka menjadi generasi emas tahun 2030 apa 2040 gitu. Nanti artinya setelah Bapak Ibu mengajar peserta didik yang saat ini berusia di bawah 5 tahun, nanti 30 tahun yang akan datang, mereka akan menjadi pemimpin-pemimpin bangsa ini, generasi-generasi penerus kita yang dalam waktu ke depan itu menghadapi tantangan yang tidak mudah. Walaupun saya yakin kalau itu dipersiapkan dari sekarang, pasti tidak akan membawa kesulitan di masa depan anak-anak atau tunas-tunas bangsa kita. Beberapa hal yang sampaikan itu barangkali bisa menggugah kita atau memberikan semangat kita di pagi hari ini. Berikutnya saya akan menyampaikan paparan saya. Mohon host untuk memberikan share screen pada saya. Terima kasih. Judul dari paparan saya adalah tantangan-tantangan pendidikan masa kini dan masa depan. Di sini perlu kita ketahui kalimat-kalimat pendidikan masa
kini dan masa depan ini punya keyword. Barangkali dari ibu-ibu, bapak-bapak ada yang tahu barangkali dari judul saya ini kandungan apa sih yang ada di dalam pendidikan masa kini dan masa depan. Oke, saya lanjutkan saja bahwa pendidikan masa kini dan masa depan di situ berarti ada perbedaan atau jelasnya perubahan. Mengenai perubahan ini ada kalimat-kalimat orang bijak yang pernah saya dengar bahwa perubahan itu adalah abadi. Lengkapnya mungkin yang pasti adalah ketidakpastian, yang abadi adalah perubahan. Tadi telah disinggung oleh Bapak Ketum bahwa dalam masa pandemi ini, mau tidak mau, senang tidak senang, suka tidak suka, kita harus berubah. Yang kemarin kita mengajar dengan bertatap muka, bisa bersentuhan dengan anak didik kita, saat ini kita tidak bisa melakukan hal itu. Kita harus berubah. Yang sebelumnya bapak-bapak, ibu-ibu mungkin belum terbayangkan bagaimana menggunakan teknologi untuk mengajar tapi dengan jarak jauh. Akhirnya kita pun juga harus mau menggunakan teknologi. Dulu pernah saya punya pimpinan yang mengatakan kalau kamu nggak mau berubah, kamu tempatnya ada di sana, sambil menunjuk, itu artinya menunjuk tempat sampah. Kalau kamu nggak mau berubah, tempatmu nanti di sana itu, di sebelahnya tempat sampah, kira-kira seperti itu. Sama seperti kita saat ini, kalau kita tidak mau berubah cara mendidik kita, ya kita nggak akan peserta didik kita nggak akan bisa mengikuti kita. Nah, ini tadi juga sudah disinggung oleh Bapak Ketum, itu apa yang disebut generasi Z. Nah, kalau saya kemarin waktu mendengarkan paparan dari Kementerian Kominfo, itu menyebutkan bahwa usia terutama usia saya ini 60, 50 sampai 60, 70 itu disebutnya adalah dalam dunia digital ini kita termasuk dalam generasi digital imigran. Itu. Tapi kalau anak-anak zaman sekarang ini mereka disebut dengan digital native. Artinya mereka begitu lahir sudah mengenal dunia digital. Nah, ini banyak kita lihat di sekitar kita. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu udah PAUD yang sudah punya cucu umur 3 tahun saja. Perhatikan, pasti mereka sudah bisa pegang handphone. Nah, ini sekali lagi saya bisa cerita begini, cucu saya yang belum genap 3 tahun saja sudah bisa menggunakan handphone ini, gitu. Jadi sudah bisa dan begitu familiar, tangannya ini lembut menggunakan touchscreen ini. Malah saya kadang-kadang lebih kaku dibandingkan cucu saya yang belum 3 tahun dan sudah bisa buka YouTube yang lagu-lagu, tapi alhamdulillah ibunya memang membatasi, jadi yang bisa dibuka ini hanya lagu-lagu, kemudian Upin Ipin gitu. Jadi tapi familiar banget membuka HP dengan touchscreen, tangannya nih bisa ke sana kemari, naik turun gitu, lebih luwes cucu saya dari saya. Kira-kira seperti ini. Sekali lagi ya, bapak-bapak, ibu-ibu PAUD, kalau kita tidak mau berubah, ya sekali lagi kita akan kehilangan peserta didik kita. Nah, sekali lagi dalam paparan saya ini, saya tidak mesti berpacu pada apa yang saya sampaikan di layar, tapi bisa jadi saya keluar materi, memberikan
pengamatan saya yang ada di luar materi tersebut, tapi mungkin insya Allah masih ada kaitannya. Pada moderator, tolong dibantu saya kalau sudah ngomong nggak ngerti waktu, takutnya nanti sudah kehabisan waktu, tolong diingatkan. Terima kasih. Oke, jadi sekali lagi paparan saya hari ini saya beri judul tantangan-tantangan pendidikan masa kini dan masa depan. Artinya kita harus melakukan perubahan. Intinya nanti di sana. Oke, berikutnya. Nah, ini kecenderungan global. Jadi ada pengamat asing yang bernama Michael J. Nazar ini. Kemudian dia mengemukakan bahwa ada 6 kecenderungan yang mempunyai peran utama dalam peri kehidupan masa depan yang tidak terlalu lama ini akan kita hadapi. Yang pertama adalah berubahnya fondasi-fondasi kehidupan dunia yang telah melahirkan kelompok negara-negara maju dan negara-negara berkembang. Dari berubahnya fondasi kehidupan dunia ini yang melahirkan negara maju dan negara berkembang ini memunculkan masalah. Masalahnya antara lain adalah kemiskinan, kebodohan, dan ilmu pengetahuan. Bisa kita lihat sekarang ini, kita tidak bisa memprediksi yang kemarin menurut PBB ada negara-negara yang sudah mulai berkembang gitu. Sekarang ini kembali lagi menjadi negara yang punya masalah kemiskinan dan kebodohan yang cukup besar yang harus dihadapi mereka. Nah, yang kedua, perubahan di dalam kekuatan penggerak utama dalam sejarah, terutama sains dan teknologi dalam mengubah kehidupan manusia. Ini tadi sudah saya singgung di depan tadi juga sudah gitu, tapi sekali lagi ini adalah mengubah kehidupan manusia. Coba bayangkan sekarang kalau kita masih menggunakan teknologi-teknologi lama yang mungkin kelihatan. Juga nanti ke belakang akan saya singgung juga, ada beberapa profesi yang dulu betul-betul menjadi idola kita, menjadi favorit kita, sekarang sudah mulai menghilang. Contohnya adalah dulu kalau kita dengar suara kering 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 kering, itu kita pasti Pak Pos nih yang saya tunggu, saya dapat surat. Terima kasih Pak Pos, kita bisa menerima surat dari orang lain. Tapi sekarang kayaknya nggak kita dengar lagi itu namanya Pak Pos. Mungkin malah tadi kalau generasi digital native sudah nggak kenal kali namanya Pak Pos. Barangkali mungkin nanti hanya dengar lagunya, tapi juga agak nggak bisa menyelami seperti kita yang seumur ini. Karena tadi sudah beralih ke dunia teknologi yang baru. Kita berkirim surat cuman cukup menggunakan email dan tidak perlu lama-lama sudah sampai ke yang kita tuju. Nah, itulah bisa mengubah kehidupan manusia. Banyak hal, itu salah satu contoh. Boleh Ibu kata di sekitar Ibu gitu ya, itu termasuk Gojek, Grab. Dulu Ibu kan kalau mau cari Gojek harus nyamperin ke pangkalannya, mau nyari taksi juga harus cari di pangkalan gitu. Kalau sekarang tidak usah, Ibu cukup menggunakan HP ini, mau apa saja bisa dilaksanakan. Artinya dunia ini ada di genggaman kita sekarang. Kira-kira seperti itu. Ibu mau bayar utang, maaf kalau yang punya utang ya, bayar utang atau transaksi keuangan cukup dengan
alat yang sekecil ini dan ada di genggaman kita. Ini mengubah kehidupan manusia. Yang ketiga, munculnya ekonomi baru yang disebut human resources economy. Dalam ekonomi baru ini terjadi reorientasi pekerjaan. Nah, tadi ada sedikit yang sudah saya sebut di sini. Jenis-jenis pekerjaan semakin menciut, dalam arti yang diperlukan bukan labor intensif, tetapi pekerjaan yang harus berbasis ilmu pengetahuan. Kalau dulu kita mesti harus punya fisik kuat, artinya apa ya? Fisik, otot yang kuat kalau kita bekerja. Tapi sekarang tidak harus itu. Sekarang justru yang dicari adalah pekerjaan yang berbasis ilmu pengetahuan. Bagaimana kita bisa menciptakan pekerjaan tapi tidak menggunakan fisik. Itu poin yang ketiga. Poin yang keempat, lahirnya global trend akibat globalisasi. Lahirlah tribalisme, yaitu fragmentalisme serta pluralisme dari berbagai komunitas atau negara. Sekarang misalnya contohnya komunitas apa saja yang ada di negara kita, mereka tidak akan berdiri sendiri di negara ini, tapi bisa dengan bergabung dengan negara-negara lain, LSM apapun, yayasan-yayasan yang bersifat sosial, yatim piatu, kemudian amal apa itu semuanya sekarang bergabung. Mereka tidak hanya bisa ada di negara kita saja atau kita punya aja di negara kita, tapi bisa bergabung dengan di negara-negara lain. Jadi yayasan-yayasan yang sifatnya bantuan-bantuan itu sekarang mudah sekali mereka berkomunikasi. Mereka mau menyalurkan bantuannya kepada yayasan lain yang sama-sama mempunyai tujuan yang sama, sudah tidak kesulitan mereka. Begitu juga dari yang butuh. Seperti itu kira-kira. Kemudian yang kelima adalah perubahan dalam otoritas yang mengatur hidup bersama manusia. Globalisasi melahirkan demokrasi, yaitu pemikiran yang menghargai hak asasi manusia. Hak asasi manusia untuk memilih identitas sendiri yang bisa mengakibatkan munculnya krisis sosial politik. Berikutnya, dari hasil yang semua perubahan yang terjadi, yaitu kemungkinannya lahir alienasi dari individu dan lahirnya apa yang disebut sindrom pesimisme. Nah, ini kalimatnya agak susah diterima. Alienasi dari individu dan lahirnya apa yang disebut sindrom pesimisme. Jadi dengan adanya perubahan-perubahan tersebut akan memunculkan individu-individu yang mereka punya pesimisme, sindrom pesimisme. Nah, ini sekali lagi, kembali lagi tadi adalah harus berani berubah. Inilah perubahan-perubahan yang tadi disampaikan di atas tadi juga menyebabkan sindrom pesimisme. Lahirnya alienasi dari setiap individu. Tapi namun demikian, tidak perlu khawatir. Ada dua hal penting untuk menghadapi kecenderungan tadi. Jadi kalau yang saya sampaikan tadi ada 6 kecenderungan, ada dua hal penting yang bisa menghadapi kecenderungan tersebut. Yang satu adalah pendidikan, yang kedua pentingnya nilai-nilai moral. Pendidikan dan nilai-nilai moral antara lain akan memberikan arah kemanusiaan atau wajah humanisme terhadap kapitalisme agar masalah besar yang dihadapi umat manusia yang tadi di atas disebutkan kemiskinan dan kebodohan akan segera bisa diatasi. Jadi dengan pendidikan ini kita bisa menghilangkan apa yang namanya kemiskinan dan kebodohan yang dihadapi sekarang ini. Berikutnya, yang kedua adalah permasalahan dan tantangan pendidikan dewasa ini. Dengan adanya globalisasi tersebut di atas,
muncul ketegangan-ketegangan antara masa kini dan masa depan. Dunia pendidikan masa kini dan masa depan. Satu ketegangan antara yang global dan yang lokal. Ada ketegangan di sana. Kemudian ketegangan antara yang universal dan yang individual akan muncul juga. Kemudian ketiga adalah ketegangan antara yang tradisi dan modernitas, yang tradisional dan modern. Kemudian ketegangan antara pertimbangan jangka pendek dan pertimbangan jangka panjang. Ada 7 ketegangan yang memang didapatkan dari permasalahan-permasalahan yang tantangan pendidikan dewasa ini. Kemudian yang kelima, ketegangan antara perlunya kompetisi dan perhatian terhadap persamaan kesempatan. Ini ada yang menyatakan perlu kompetisi, tapi juga ada yang perlu persamaan kesempatan. Nah, ini tantangan kita nanti di depan. Kemudian juga ada tegangan antara ekspansi yang luar biasa dari ilmu pengetahuan dan kemampuan manusia untuk mengasimilasikannya. Memang ilmu pengetahuan ini juga memunculkan ketegangan, yaitu antara yang bisa mengekspansi ilmu pengetahuan itu dan kemampuan manusia yang mengasimilasikannya, yang mengimplementasikannya. Kemudian yang ketujuh, ketegangan antara yang spiritual dan material. Ini juga penting ini. Akan muncul juga apabila kita menghadapi masalah tantangan pendidikan sekarang ini. Ada yang spiritual, masih mengutamakan spiritual, tapi juga ada yang berorientasi pada material. Kemudian apa sih kira-kira untuk menghadapi permasalahan pendidikan itu? Ini UNESCO memunculkan 4 pilar pendidikan yang fundamental. 4 pilar pendidikan yang fundamental untuk menghadapi berbagai masalah pendidikan. Yang pertama, ini saya menggunakan punyanya UNESCO, jadi ada berbahasa asing. Yang pertama adalah learning to know. Bagaimana kita mengetahui, learning to do. Bagaimana kita melakukan. Kemudian learning to be, bagaimana kita menjadi atau ada di dalamnya itu. Kemudian yang keempat adalah learning to live together. Bagaimana kita bisa menjadi kebersamaan dalam hidup atau hidup bersama. Ini learning to know, itu belajar untuk mengetahui. Pendidikan pada hakikatnya merupakan suatu usaha untuk mencari agar mengetahui informasi yang dibutuhkan dan berguna bagi kehidupan. Belajar untuk mengetahui ini atau learning to know ini dalam prosesnya tidak sekedar mengetahui apa yang bermakna, tetapi juga sekaligus mengetahui apa yang tidak bermanfaat bagi kehidupannya, bagi kehidupan kita. Arti daripada learning to know. Untuk mengimplementasikan learning to know ini, belajar untuk mengetahui, guru harus mampu menempatkan dirinya sebagai fasilitator. Di samping itu, guru juga dituntut untuk dapat berperan ganda sebagai kawan untuk berdialog bagi siswanya dalam rangka mengembangkan penguasaan pengetahuan siswa. Kemudian yang kedua, learning to do. Pendidikan juga merupakan proses belajar untuk bisa melakukan sesuatu. Disebut learning to do. Proses belajar menghasilkan perubahan dalam ranah kognitif,
peningkatan kompetensi, serta pemilihan dan penerimaan secara sadar terhadap nilai, sikap, penghargaan, perasaan, serta kemauan untuk berbuat atau merespon suatu stimulus. Pendidikan membekali manusia tidak sekedar untuk mengetahui, tapi lebih jauh untuk terampil berbuat dan mengerjakan sesuatu sehingga menghasilkan sesuatu yang bermakna bagi kehidupan. Sekolah sebagai wadah masyarakat belajar seyogyanya memfasilitasi siswanya untuk mengaktualisasikan keterampilan yang dimiliki, serta berbakat dan minatnya agar learning to do, belajar untuk melakukan sesuatu, dapat terrealisasi. Walau sesungguhnya kehidupan seorang, bahkan keterampilan, lebih dominan daripada penguasaan pengetahuan. Jadi, sekali lagi, sekolah sebagai wadah masyarakat belajar seyogyanya memfasilitasi siswanya untuk mengaktualisasikan keterampilan yang dimiliki, serta bakat dan minatnya agar learning to do dapat terrealisasi. Ini menjadi bagian perhatian kita juga. Kemudian yang ketiga adalah learning to be, belajar untuk menjadi sesuatu. Penguasaan pengetahuan dan keterampilan merupakan bagian dari proses menjadi diri sendiri atau learning to be. Hal ini erat kaitannya dengan bakat, minat, perkembangan fisik, kejiwaan, tipologi pribadi, serta kondisi lingkungan. Misalnya, bagi siswa yang agresif, akan menemukan jati dirinya bila diberi kesempatan cukup luas untuk berkreasi. Dan sebaliknya, bagi siswa yang pasif, peran guru sebagai kompas penunjuk arah sekaligus menjadi fasilitator sangat diperlukan untuk menumbuh kembangkan potensi diri siswa secara utuh dan maksimal. Menjadi diri sendiri diartikan sebagai proses pemahaman terhadap kebutuhan dan jati diri. Belajar berperilaku sesuai dengan norma dan kaidah yang berlaku di masyarakat. Belajar menjadi orang yang berhasil sesungguhnya merupakan proses pencapaian aktualisasi diri. Kemudian learning yang keempat, learning to live together, belajar hidup bersama. Pada pilar keempat ini, kebiasaan hidup bersama, saling menghargai, terbuka, memberi dan menerima perlu dikembangkan di sekolah. Kondisi seperti inilah yang memungkinkan tumbuhnya sikap saling pengertian antar ras, suku, dan agama. Dengan kemampuan yang dimiliki sebagai hasil dari proses pendidikan, dapat dijadikan sebagai bekal untuk mampu berperan dalam lingkungan di mana individu tersebut berada. Dan sekaligus mampu menempatkan diri sesuai dengan perannya. Pemahaman tentang peran diri dan orang lain dalam kelompok belajar merupakan bekal dalam bersosialisasi di masyarakat. Untuk itu semua, pendidikan di Indonesia harus diarahkan pada peningkatan kualitas, kemampuan intelektualitas, dan profesional, serta sikap, kepribadian, dan moral. Dengan kemampuan dan sikap manusia Indonesia, kemampuan Indonesia, tadi sampai ke, saya ulangi yang pilar keempat ini, kebiasaan hidup bersama, saling menghargai, terbuka, memberi, dan menerima perlu dikembangkan di sekolah. Dengan kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik sebagai hasil pembelajaran dapat dijadikan sebagai bekal untuk mampu berperan dalam lingkungan, di mana
individu tersebut berada dan sekaligus mampu menempatkan diri sebagai perannya. Pemahaman tentang peran diri orang lain dalam kelompok belajar merupakan bekal yang bersosialisasi di masyarakat, atau tadi disebut learning to life. Untuk itu pembelajaran sebagai pembelajaran di lembaga formal, non formal harus diarahkan pada peningkatan kualitas, kemampuan intelektual dan profesional serta sikap dalam hal ini kemampuan hard skill, soft skill. Dengan kemampuan dan sikap manusia Indonesia yang demikian, maka pada gilirannya akan menjadikan masyarakat yang bermartabat di mata masyarakat dunia. Kemudian tantangan internal pendidikan Indonesia. Dalam konteksnya di Indonesia, terdapat beberapa tantangan internasional. Tantangan internal. Yang satu adalah masalah kesatuan bangsa. Bisa kita lihat saat ini, apabila kita sendiri di dalam negara kita masih banyak hal yang memperdebatkan kesatuan bangsa ini, maka dunia pendidikan akan mempunyai permasalahan di dalamnya. Kemudian yang kedua adalah demokratisasi pendidikan. Kehidupan demokrasi adalah kehidupan yang menghargai potensi individu. Semua warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang baik, juga mempunyai kewajiban yang sama untuk membangun pendidikan nasional yang berkualitas. Yang ketiga, desentralisasi manajemen pendidikan. Desentralisasi penyelenggaraan pendidikan dan kebudayaan di daerah akan memberikan implikasi langsung di dalam penyusunan dan penentuan kurikulum yang dewasa ini sangat sentralistik dan sangat memberatkan peserta didik. Kemudian tantangan internal yang keempat adalah kualitas pendidikan. Kunci utama peningkatan kualitas pendidikan adalah mutu para guru. Sekali lagi, kunci utama peningkatan kualitas pendidikan adalah mutu para guru. Berikutnya adalah tantangan global. Kalau tadi adalah tantangan internal, sekarang tantangan global. Yang pertama adalah pendidikan yang kompetitif dan inovatif. Ini juga barangkali bekal untuk Bunda PAUD dan Bapak PAUD, bahwa global nanti, era global ini, ada ahli manajemen yang tadi juga sudah disinggung oleh Bapak Ketum, bahwa ke depan ini orang-orang yang berhasil menempati tempat-tempat yang sukses itu mempunyai kriteria 4K. Satu, kreatif. Kemudian dua, kolaboratif. Tiga, maaf sebentar. Maaf. Jadi ada 4K, satu kreatif, dua kolaboratif, keempat komunikatif, yang keempat adalah inovatif. Bapak-bapak PAUD dan bunda-bunda PAUD bisa dari sekarang merencanakan bagaimana kita mempersiapkan tunas-tunas bangsa ini untuk menghadapi era globalisasi nanti. Bagaimana Bunda PAUD, Bapak PAUD dari sekarang bisa merencanakan untuk membekali tunas-tunas bangsa ini nanti bagaimana untuk menghadapi era globalisasi yang menuntut
anak-anak kita nanti menjadi kreatif. Kemudian juga yang kedua atau berikutnya, bagaimana membekali anak-anak kita ini bisa menjadi generasi-generasi yang mempunyai kemampuan untuk memecahkan masalah. Maaf, ada tadi yang belum saya singgung ini adalah memecahkan masalah ya. Maaf, saya agak sedikit lupa saya. Jadi jangan sampai menjadi buat masalah tapi bisa problem solving. Maaf. Harus mempunyai kemampuan untuk problem solving, memecahkan masalah. Itu dari sekarang, Bapak PAUD, Bunda PAUD harus merencanakan itu bagaimana nanti ke depannya jauh-jauh nanti anak-anak kita punya jiwa itu. Jadi bukan jadi troublemaker, bukan jadi bikin masalah, tapi bisa memecahkan masalah. Kemudian yang berikutnya adalah komunikatif. Bagaimana Bapak-bapak, Bunda PAUD menyiapkan anak-anak kita bisa berkomunikasi yang baik. Banyak ini yang saya singgung di sini. Sekarang ini dunia pendidikan mencanangkan belajar merdeka. Jadi enggak, maaf ya yang saya amati pengetahuan pribadi saya. Sekarang ini anak sampai tingkat SMP pun kalau diminta untuk menjelaskan sesuatu belum bisa bunyi. Nah, ini Ibu Bunda-Bunda PAUD dan Bapak-bapak PAUD ini harus bisa merencanakan bagaimana anak kita kalau perlu. Nah, ini boleh dilihat memang ada di walaupun maaf ya, yang muncul sekarang ini adalah yang bisa seperti itu adalah karena talent atau bakat-bakat anak-anak. Nah, itu bisa diasah dari mulai pendidikan dini. Mereka sudah umur SD, sudah berani mengemukakan pendapat, bisa menyampaikan apa yang diinginkan, bisa memberikan masukan kepada orang lain yang dibutuhkan nanti di era globalisasi yang akan datang. Kemudian, nah ini sekali lagi ada tadi yang belum juga saya sebut, kreatif, inovatif, saya kira bisa dimulai dari usia dini. Yang tidak kalah pentingnya juga sudah saya singgung tadi adalah critical thinking, berpikir kritis. Jadi sekarang ini ya, kalau sampai saat ini saya lihat belum banyak yang bisa berpikir kritis, terutama di tingkat-tingkat sekolah menengah, apalagi di SD gitu. Dan ini dari sekarang Bunda-Bunda PAUD, Bapak-bapak PAUD sudah punya wawasan ke sana bahwa saya akan memberikan materi-materi yang mendidik anak-anak itu bisa berpikir kritis, walaupun sesuai tingkatannya saya kira. Ya, tapi sudah diawali dari usia dini. Terus kita ajari bagaimana berpikir kritis dengan cara bermain. Nah, terutama itu. Tapi sekali lagi, saya juga pernah melihat atau mengamati gitu, ada beberapa siswa, walaupun mungkin saya harap nggak banyak, bahwa sekolahan itu seperti penjara, menakutkan buat mereka. Besok seperti apa? Nah, ini perlu dikemas sedemikian rupa sehingga Bunda-Bunda PAUD, Bapak-bapak PAUD ini dari sekarang sudah bisa mengajak mereka untuk ke arah sana. Ya, barangkali dari saya, nah itu Bunda-Bunda PAUD ini harus gembira, mengajarkan mereka untuk senang, bahagia. Jadi mereka nanti untuk mengikuti jenjang-jenjang berikutnya tidak perlu stres atau tegang menghadapi hari-hari ke depannya. Diawali dari usia-usia dini bisa sudah mulai diperkenalkan. Saya kira itu. Kemudian ini ada juga dari sumber lain gitu
yang menyatakan bahwa globalisasi atau knowledge based economy atau perekonomian yang didasarkan pada penciptaan dan pemanfaatan iptek secara kreatif dan inovatif. Ini juga menjadi tantangan kita ke depan. Gitu. Tadi sudah saya singgung juga secara kreatif, inovatif, tapi sekali lagi mereka mengandalkan ilmu, pengetahuan dan teknologi. Kemudian yang kedua adalah civil society. Gitu. Tadi itu kelompok-kelompok masyarakat yang sudah punya kemampuan, mereka punya kemampuan, di mana individu atau kelompok dalam masyarakat dapat saling berinteraksi dengan semangat toleransi. Kan menjadi tantangan pendidikan kita. Dalam ruang atau space tersebut, masyarakat dapat melakukan partisipasi dalam pembentukan kebijaksanaan publik dan negara. Civil society itu kelompok yang bisa mempengaruhi kebijakan negara. Juga civil society ini bisa disebut bisa menjembatani, gitu. Jadi sekumpulan space atau yang terletak antara negara dan masyarakat. Dan dalam ruang tersebut terdapat asosiasi warga masyarakat yang bersifat sukarela dan terbangun menjadi sebuah jaringan hubungan di antara asosiasi tersebut. Jadi, sekali lagi, civil society ini cukup memegang peran dalam menghadapi tantangan pendidikan kita di masa depan. Yang ketiga adalah entrepreneurial spirit. Ini juga sudah ada saya singgung. Jadi ini yang berarti adalah kompetensi lulusan dalam suatu bidang ilmu saja tidak lagi mencukupi untuk memasuki lapangan kerja yang semakin kompetitif. Misalnya lulusan apa saja, harus pula memiliki kemampuan belajar sepanjang hayat. Harus punya semangat untuk selalu belajar. Kemudian mempunyai kemampuan untuk menganalisis dan mensintesis untuk memanfaatkan peluang dengan keberanian mengambil risiko yang diperhitungkan. Nah, ini juga harus jadi pengetahuan Bapak PAUD dan Bunda PAUD. Gitu. Jadi kita harus bisa mengajarkan kepada tunas-tunas bangsa ini bahwa kalau kita sudah lulus, itu bukan berarti kita sudah berhenti untuk belajar, tapi tidak. Sekarang tantangannya harus mempunyai semangat untuk belajar sepanjang hayat, mempunyai kemampuan menganalisis, mensintesis. Nah, ini sekali lagi mungkin saat ini masih sedikit yang mengarah atau memiliki materi-materi ke arah sana, tapi sekali lagi ini merupakan hikmah dari pandemi COVID ini. Saya harapkan bunda-bunda dan bunda-bunda PAUD dan bapak-bapak PAUD ini punya semangat untuk memikirkan tunas bangsa ini. Ini hanya sekedar daftar pustaka yang saya gunakan untuk membuat paparan ini. Oke, paparan saya sudah habis, slide saya sudah habis. Tapi sekali lagi, saya sebagai Kabidik Yayasan Hang Tuah tidak henti-hentinya mengajak bunda-bunda PAUD, bapak-bapak PAUD, para pendidik untuk tetap mempunyai semangat, untuk mempunyai jiwa juang. Apa itu? Saya pernah mendengarkan penataran bela negara. Kita harus punya jiwa juang untuk mengisi pendidikan di masa datang, sesuai jenjang kita tentunya pada
bunda-bunda PAUD, bapak-bapak PAUD. Saya kira itu yang saya sampaikan pagi hari ini. Sekali lagi, apabila ada hal-hal yang kurang tepat atau belum dimengerti, barangkali mau diskusi dengan saya, silakan. Tapi tak lupa saya selalu mengingatkan bahwa tunas-tunas bangsa ke depannya adalah menjadi tanggung jawab kita semua. Bunda-bunda PAUD yang cantik-cantik dan bapak-bapak PAUD yang ganteng-ganteng, yang tadi belum disebut Pak Ketum. Sekali lagi, marilah kita ke depan selalu mengupgrade diri. Kita tidak boleh tabu dengan menghadapi perubahan. Jangan tabu dengan perubahan. Justru kita harus berubah. Karena dunia sudah begitu maju. Walaupun sekali lagi, jangan sampai kita juga kena sindrom pesimisme. Mari kita memberikan pendidikan pada anak-anak kita dengan semangat, dan tadi sekali lagi dengan gembira, jangan lupa. Ciptakan suasana kelas yang gembira, yang bahagia. Makanya minimal bapak-bapak PAUD dan bunda-bunda PAUD harus bisa menyanyi untuk membangkitkan rasa gembira anak-anak kita. Harus bisa menyanyi. Nah, nanti ada materi yang bagaimana cara mengajarkan menyanyi yang cocok untuk anak-anak kita menghadapi masa depan. Banyak materi itu, saya lihat materinya bagus-bagus semua. Saya kira itu yang saya sampaikan. Sekali lagi kepada Direktorat PAUD, kalau sudah bergabung barangkali atau belum, saya mengucapkan terima kasih. Itu tadi sudah disampaikan oleh Bapak Ketum bahwa kerjasama ini membuat kita akan lebih semangat untuk menghadapi tantangan ke depan. Barangkali ada bentuk-bentuk kerjasama yang lain yang bisa untuk meningkatkan kualitas pendidik kita. Saya kira Yayasan Hang Tuah akan dengan tangan terbuka akan menerima kerjasama itu. Sekali lagi terima kasih. Sampai jumpa. Yang terakhir saya tutup. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembalikan ke moderator. Terima kasih.